Kesurupan beneran? Nggak tahu ya, menurutku sih itu beneran. Awalnya tuh dia cuman kayak ngeraung-ngeraung nggak jelas gitu. Aku mikirnya, halah wes to tak keplak kepalanya. Wes to des. Gue rasa, maksudnya jangan bikin panik karena itu hotel tua kan. Terus dia tetap ngeraung-ngeraung, terus jeduk-jedukin kepala ke tembok. Menurutku kan itu sakit ya, tapi dia terusan. Akhirnya tak tutupin pakai tangan, biar dia nggak sakit gitu loh. Kok nggak berhenti, aku bingung. Akhirnya tak bakar mas, pinggangnya pakai korek. Loh kok diem doang, ini berarti kesurupan beneran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu bagi kita semuanya. Kembali lagi dalam sesi obrolan santai. Dan ini kita masih ada di sekitaran Semarang. Dan tak lengkap tentunya kalau kita tidak sowan ya, atau ketemuan nih silaturahmi dengan yang punya Semarang. Waduh, seru banget itu yang Mbak punya Semarang. Adela Iya, salam Wulandari. kenal. Betul. Iya, Mbak. Salam kenal. Sering nonton kok ini saya. Wah, terima kasih. Nonton apa ya? Nonton yang mana? YouTube sama yang di TikTok. Oh, oke. Tapi yang TikTok dipotong-potong. Oh iya betul. Nggak apa-apa, itu namanya sedekah mas. Sama Mbak, ya bagi-bagi rezeki. Biar rezekinya ngalir terus, lancar betul. terus. Biar rata gitu ya. Iya, amin. Ya, kalau Mbak Dela ini ya, Mbak Adel ya. Adel boleh, Dela boleh. Mbak Adel aja ya? Ah iya boleh. Ini memulai atau merintis awalnya di YouTube itu kenapa? Ada dapat wisek apa ini? Wah wisek. Oke, dulu awal-awal ke YouTube karena pacarku dulu, berarti mantanku itu, yang sekarang jadi suami. Dia yang mulai YouTube duluan, dia kontennya kayak bikin vlog horor atau ngobrol gitu-gitu. Terus akhirnya singkat cerita aku diajakin. Awalnya diarahin kan mau konten apa, tapi aku nggak suka. Aku ingin seperti wanita pada umumnya, tentang sharing skincare lah, make up yang gitu-gitu awalnya. Tapi mungkin penontonnya nggak suka ya. Terus akhirnya karena aku anak psikologi, delalah waktu mulai itu tuh aku semester 4-5an. Jadi pas materinya tuh padet-padetnya. Ada materi yang tak suka, seksualitas manusia. Tak praktekin lah apa yang waktu itu diajarkan di kelas. Ternyata orang-orang suka, terus lanjut. Di samping itu juga aku mikirnya, oh ternyata sex education itu dimulai sejak dini itu penting banget. Dengan pengalaman-pengalaman entah pelecehan dan lalalanya, menurutku itu penting. Akhirnya jalanlah sampai sekarang. Cuman sekarang lebih dikembangin, nggak cuman bahas tentang edukasinya, tapi kalau orang curhatnya udah macam-macam mas. Dulu aku waktu belum nikah udah dicurhatin, mbak aku dipaksa suamiku untuk trisam dengan alasan agama. Kan berat banget ya untuk aku yang belum nikah. Takutku kan karena belum nikah jadi ngomong mbak sok pinter gitu. Akhirnya berkembang, tapi aku belajar terus sih, ikut pelatihan apa segala macam sampai sekarang. Iya, di psikologi ada mata kuliahnya itu mbak, pelajarannya itu? Seksualitas manusia ada juga di psikologi itu bahas tentang kesurupan. Kesurupan? Tapi penjelasannya tuh versi psikologi banget gitu loh. Iya, seperti apa mbak kalau versi psikologi? Ini kalau aku salah mohon dimaafkan ya, seingatku waktu itu dosennya tuh bilang gini, kenapa? Gak apa-apa, itu banyak. Tuhan. Ayo lanjut, itu banyak itu. Jadi ikut dengerin kok ini rame. Kenapa kok orang kalau kesurupan kadang, misalnya aku kan orang Jawa, nggak bisa bahasa Sunda kan, terus tiba-tiba aku bisa ngomong Sunda. Jadi menurut pakar psikologi itu, kenapa kita bisa berbahasa asing? Karena memori yang kita tangkap sehari-hari. Misal, aku pernah nonton film ada bahasa Sundanya. Jadi ketika diartikan pun orang yang kesurupan tuh nggak tahu itu artinya apa. Nggak ada artinya. Itu menurut pakar psikologi gitu. Dan sugesti awal gitu kayak, wah aku udah ada di beringin yang besar, akarnya menjuntai kayak gitu-gitu. Berarti wah ini berarti banyak setannya, jadi lebih banyak ke sugesti gitu sih. Iya kayak sugesti ini ya, yang kemudian mempengaruhi pikiran, dari pikiran itu timbul alam bawah sadar, kemudian apa yang sudah terekam sebagai memori itu keluar. Begitu. Itu menurut penjelasan psikologi. Iya. Gitu. Kalau secara parapsikologi nih, ini pun juga terjadi ketika memang sugesti itu ada sejak awal ya, atau energi itu masuk dan kemudian menciptakan sesuatu hal yang seolah-olah itu bukan diri kita.
Oke. gitu. Karena kalau kesurupan ini kan tentunya berbeda dengan mediumisasi. Oke. Kalau kesurupan itu kan kerasukan ya. Berarti ada satu energi ataupun entitas lain yang coba untuk membaca diri kita nih, gitu. Berdasarkan alam bawah sadar. Seperti halnya memori-memori yang pernah kita dengar ataupun pernah kita lihat. Bahasa itu sebenarnya pada dasarnya semua orang memang bisa, Mbak. Apapun itu bahasa. Oh iya? Iya, tergantung kita latihannya, prakteknya setiap hari. Betul. Nah, ini kan ada satu ilmu laduni toh, kalau dulu itu satu ilmu yang mempelajari macam-macam bahasa. Contohnya, ini pun kalau saya pernah dengar di salah satu pondok di Jawa Timur itu bahkan memberikan tawaran 16 bahasa asing. Wow. Itu. Dan dilatih percakapan setiap hari. Misalkan bahasa-bahasa yang susah ya, ada Mandarin, ada bahasa Rusia, misalkan itu bahkan Spanyol gitu-gitu. iya negara-negara aneh itu bisa, Mbak. Nah, dalam kasus kesurupan memang ada faktor-faktor psikis yang dia berpengaruh dari pikiran pada waktu itu. Misalkan kesurupan masal yang terjadi di sekolah. Iya, yang nyalur itu Yang toh. nyalur, yang nyetrum tuh loh, Mbak. Heeh. Dan ini terjadi paling sering pas mau masuk masa-masa ujian. Karena stres. Stres, karena tekanan kan, karena ujian Iya. ujian belajar di negara kita ini kan menjadi satu beban. Iya, sekolah kita setahun ditentukan dalam waktu seminggu itu kan nilainya. Iya, termasuk juga kita berdasarkan angka gitu sebagai tolak ukurnya. Iya. Sehingga kita kepikiran nih, apalagi ditekan gini gitu, dan kita capek belajar, capek latihan soal macam-macam. Itu ngaruh ya? Ngaruh, Mbak. Kepikiran terus gitu. Bahkan sugesti-sugesti itu pun terjadi saat kita mimpi itu ke bawah. Rekaman Setuju. memori di otak Iya, gitu. kalau mimpi ya. Nah, yang kedua, kalau berkaitan dengan mediumisasi, berarti kita meminjamkan raga kita. Meminjamkan. Tapi pakai permisi nggak meminjamkannya? Iya, pakai permisi. Termasuk tujuannya masuk ini untuk apa gitu. Apakah memberikan informasi ataupun ingin bercerita atau entitas astral ini untuk apa gitu. Tapi sengaja dimasukkan entitas itu, Mbak. Oh. Nah, di sini ada transmediumisasi, ada mediumisasi dan mediator. Oke. Kayak kasus-kasus kesurupan ini loh, misalkan ya saya kadang kayak gitu juga gitu, pakai mediumisasi gitu. Ada juga di kesenian-kesenian daerah. Oh iya. Ya, yang kemudian masuk awalnya orang pada umumnya kan kalau makan benda-benda tajam kan nggak mungkin. Beling, lampu gitu ya. Lampu, pakai manjat-manjat bisa gitu. Karena ada energi itu gitu, termasuk energi dalam untuk mempengaruhinya itu. Selain memang bisa dijelaskan secara psikologi ataupun hal-hal yang berkaitan dengan logis itu bisa. Disambung-sambungin bisa. Iya. Kadang masuk akal sih kayak, Iya. oh kerasukan itu karena sugesti dan bla 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 gitu. Tapi kadang kalau dipikir kerasukannya sampai kayak gitu. Temanku tuh ada yang pernah, yaitu aku pernah nyoba vlog horor. Niatku Iya. itu ngeprank.